Halo warga intelektual sekalian. Guys, ada beberapa sejarah yang tidak diajarkan di sekolah. Dan sejarah ini sengaja ditutupi supaya kita terdoktrin. Jadi di Konoha itu, sejarah itu sebenarnya sudah diedit-edit gitu ya. Sudah disesuaikan dengan nasionalisme gitu ya. Jadi ketika Indonesia merdeka, pada saat itu kan Belanda melakukan agresi militer lagi kan setelah Indonesia merdeka. Saat Jepang menyerah, Belanda balik lagi kan tahun 46 dan tahun 47 gitu ya. Nah, ketika Belanda pengen menjajah Indonesia kembali, walaupun kita sudah merdeka, anehnya ada banyak orang Indonesia yang membantu Belanda membebaskan tawanan Jepang. Nah, ini kan aneh ya. Harusnya saat itu kita melawan Belanda. Ya, kita kan benci dengan Belanda ya. Kita sudah merdeka. Dan Belanda kembali melakukan penjajahan gitu ya. Tapi anehnya ya, kita itu malah membantu Belanda. Harusnya kan melawan Belanda. Jadi pada saat itu ada banyak orang yang melawan Belanda. Tapi ada sejarah yang tidak diajarkan di sekolah, yaitu kita itu membantu Belanda, yaitu melepaskan tawanan Belanda. Kemudian kita membebaskan tentara sekutu, tentara Inggris, dan lain sebagainya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena rasa kemanusiaan? Ternyata Aha Nasution atau Abdul Haris Nasution itu adalah mantan tentara Kenil. Apa itu tentara Kenil? Tentara Persatuan Belanda. Tentara Kerajaan Belanda. Atau biasa disebut dengan Marsose. Atau Lundo Irang gitu. Tidak hanya itu, tapi TB Simatupang juga ikut, guys. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ada sumber, ada referensinya, saya tidak asal mangap ya. Semua yang saya katakan di sini ada sumber dan referensinya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Indonesia dulu membantu Belanda, padahal Indonesia itu sudah merdeka? Harusnya kan memerangi Belanda, tapi membantu gitu. Apa alasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa orang Indonesia saat itu membantu Belanda itu karena mereka sudah pernah dijajah sama Belanda dan dijajah sama Jepang. Jadi mereka membandingkan gitu ya. Orang-orang Indonesia itu nggak semua tapi di sekelompok orang yang membandingkan. Ketika dijajah sama Jepang cuma 3,5 tahun, kok rasanya itu seperti ratusan tahun ya. Jadi orang-orang Indonesia itu berpikir ternyata dijajah sama Belanda itu nggak separah yang kita pikirkan ya. Lebih parah penjajahan Jepang. Nah, itulah yang jadi pembanding gitu ya, sehingga orang Indonesia itu membantu Belanda. Jadi pada saat itu orang Indonesia itu ya, ini jarang dibongkar ya. Ketika Belanda pengen menjajah Indonesia kembali, ada sekitar 50.000 orang yang mendaftar jadi pasukan Kenil gitu. Jadi pasukan Kenil ini dihidupkan kembali ya, ketika Belanda takluk sama Jepang, ya, pasukan Kenil dihidupkan kembali. Dan ada 50.000 orang yang mendaftar. Artinya apa? Artinya, sebenarnya kalau Amerika tidak menggertak Belanda, kalau Amerika itu tidak ada Marshall Plan, ya, atau karena kita tidak membayar miliaran gulden ke Belanda, kita tidak akan bisa merdeka. Mohon maaf, walaupun kita sudah proklama masih. Kenapa? Karena saat itu orang Indonesia menganggap bahwa kemerdekaan kita itu nggak serius gitu. Ya buktinya apa? Buktinya yang mendaftar ke Kenil itu lebih banyak guys daripada yang merayakan hari kemerdekaan. Yang memproklamirkan kemerdekaan itu cuma ribuan orang, tapi yang mendaftar jadi tentara Belanda, yaitu Kenil ya, tentara kerajaan Belanda, ada 50.000 orang sampai ratusan ribu orang. Coba. Itu fakta sejarah yang jarang ditutupi. Jadi orang-orang Indonesia itu nggak semuanya benci dengan Belanda. Bukan berarti saya ngajak yang civil untuk percaya dengan Belanda, bukan seperti itu. Atau berteman baik dengan Belanda, bukan seperti itu ya. Tapi ya, yang saya tekankan itu, penjajahan itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Penjajahan itu rumit guys. Ada banyak faktor ya. Ya sekarang ini kalau kita perhatikan, pemain-pemain
sepak bola timnas Indonesia itu keturunan Belanda ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita butuh gitu. Ya kan? Kita nggak punya dendam lagi kan. Ya jadi penjajahan itu nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Ya Belanda juga menjajah Konoha itu bukan gini guys. Kita tuh dijajah itu bukan dijajah seperti yang kita pikirkan, enggak. Kita tuh dijajah karena kita mau gitu. Kita dijajah karena kita mau berkompromi gitu. Buktinya Kenil gitu. Tentara pasukan Kenil itu orang-orang, nggak semuanya tapi ya disclaimer ya, orang-orang Ambon, orang-orang Jawa juga ada yang tentara Kenil gitu, atau Londo Irang gitu. Walaupun banyak juga menolak gitu ya. Bahkan ya seperti yang saya katakan barusan, ya ada pahlawan nasional kita itu yang mantan pasukan Kendal, Abdul Haris Nasution, kemudian ya TBC, TB Bonar, ya Bonar apa lupa namanya saya, ya pokoknya TBC Matupang gitu ya, ya TBC Matupang lah gitu namanya. Itu dia juga mantan Kenil guys. Jadi itu artinya ya, ini complicated ya. Ini tidak diajarkan di sejarah. Karena apa? Karena yang itu dianggap pengkhianat gitu ya. Pahlawan nasional itu dianggap pengkhianat gitu. Ya. Orang Indonesia juga membantu Belanda saat itu ya dianggap pengkhianat gitu ya. Kenapa orang Indonesia dulu membantu Belanda ya? Ada yang ini ya memberikan titik di mana tahanan, di mana penjara, ya membantu melepaskan orang-orang sekutu ya dari tahanan Jepang gitu. Karena rasa kemanusiaan juga sebenarnya. Orang Indonesia itu kan sebenarnya nggak semuanya, tapi disclaimer punya jiwa kemanusiaan, rasa kemanusiaan ya. Cuman pada saat itu ya pejabatnya yaitu Londo Ireng ya. Bisa dikatakan saat itu yang jadi pejabat itu Londo Ireng. Sebenarnya yang berperang itu bukan Indonesia dengan Belanda. Tentara Belanda itu sedikit. Yang banyak itu Londo Ireng. Ya pasukan Londo Ireng yang banyak. Kenapa banyak zaman dulu orang yang gabung dengan pasukan Kendil? Apa alasannya? Kenapa mau gabung gitu? Apa alasannya? Alasannya itu karena banyaknya pengangguran gitu ya. Gak ada kerjaan gitu ya. Pasukan Kendil itu kan langsung dapat jatah ini, jatah itu kan. Dapat duit ya. Ya, dapat makanan dari Belanda gitu, dapat kemudahan-kemudahan gitu dari Belanda. Ya cukup rasional di zamannya ya kalau kita masuk ke Kendil untuk jadi tentara kan cukup rasional karena orang Belanda itu ya lebih soft lah daripada Jepang, daripada tentara Heiho kan. Tentara Jepang itu kan bisa disebut dengan Heiho ya. Kemudian peta gitu ya. Heiho itu kan tidak seterlatih Kenil ya. Kenil kan dilatih sebenarnya. Jadi ada banyak sejarah yang tidak dijelaskan di buku-buku sejarah kita, guys. Yang bisa dikatakan sejarah Konoha itu adalah sejarah palsu ya, menghafal sejarah palsu. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku
Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya Warga Intelektual, salam rasional.